Ketemu lagi dengan saya Guru Venon. Ya, kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3. Nah, tapi dimensi 3 yang akan saya ajarkan di sini adalah dimensi 3 dengan cara vektor. Nah, di SMA mungkin kalian nggak mempelajari ini, dimensi 3 nggak dengan cara vektor. Tapi kalau seandainya pengetahuan tentang vektor kita terapkan di dimensi 3, itu penyelesaian persoalan-persoalan banyak yang bisa jadi sangat simpel dan sangat mudah dikerjakan. Nah, jangan takut dulu karena ini adalah gabungan materi antara vektor dan dimensi 3. Justru keindahannya tuh terletak di penggabungannya itu. Jadi untuk soal-soal yang rumit, kita nggak perlu menggambar lagi kalau kita udah dengan menggunakan cara vektor ini. Nah, gambar kita bisa sederhana tapi hasilnya nanti bisa menjawab dengan maksimal gitu. Nah, oke, lanjut aja ya. Ini apa nih koordinat? X, Y, Z. Kita pakai sistem koordinat begini. Kalau vertikal itu koordinatnya Y positif ke atas, Y negatif ke bawah, X positif ke kanan, X negatif ke kiri. Nah, keluar bidang kertas ini Z positif, sementara masuk bidang kertas ini Z negatif gitu ya. Kita akan pakai sistem koordinat ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dimensi 3 termasuk vektor juga. Nah, para syarat materi ini adalah udah ngerti dulu tentang vektor. Nah, kalau udah ngerti tentang vektor, nah kita bisa langsung masuk ke materi ini karena ini adalah penerapan bagaimana cara menggunakan vektor untuk memecahkan masalah geometri. Ini baru kerasa nanti vektor itu gunanya untuk apa di sini. Nah, oke. Nah, ini kita bahas dulu vektor garis ya, vektor garis. Nah, misalnya ada panjang rusuk ini, panjang rusuk dari suatu kubus nih A. Nah, maka vektor AG, vektor garis AG itu nih, ruas garis AG yang arahnya ke sana, ini adalah ini. Ini atas ini adalah perpindahan di arah sumbu X, yang di tengah perpindahan arah sumbu Y, dan yang paling bawah ini perpindahan arah sumbu Z. Jadi kalau ini kan ke sumbu X-nya A, ya A, pas. Terus ke atas, vertikal ke atas A. Nah, mundur. Dia mundur ke bawah, ke belakang. Berarti ke belakang berarti ke arah negatif Z kan? Berarti negatif A ke belakang ini. Karena panjang rusuknya A. Nah, gitu kan? Ini vektor garis. Nah, selain vektor garis ada juga vektor ruas garis. Vektor arah garis. Vektor arah ke arah garis itu apa? Nah, intinya vektor apapun yang searah dengan garis. Ini kan AG arahnya ke sini nih. Nah, pokoknya vektor apapun yang segaris sama ini disebut vektor arah garis. Nah, jadi intinya A dari A sampai sini juga vektor arah, dari A sampai sini ini vektor arah juga, dari A sampai sini vektor arah, dari A sampai sini bahkan ini vektor arah juga. Jadi intinya adalah kita pilih angka yang sederhana dan kecil. Cara mencarinya ya sederhanakan vektor garis dengan membaginya dengan bilangan yang kita pilih bebas. Contohnya ya, vektor arah garis itu kita lambangkan V ya, VAG, ini V untuk arah maksudnya. VAG ya kita bisa sederhanakan dari vektor garisnya. Kita ketemu, kita semua bagi A. Jadi 1, 1, negatif 1. Nah, ini kita biasanya pilih angka yang kecil ini. Kalau misalnya A ini dibagi dengan setengah A, terus jadinya ini 2, negatif 2, boleh nggak? Ya boleh juga, nggak masalah. Gitu, nggak masalah, boleh juga. Tapi 1, 1, negatif 1 lebih kecil, makanya kita pilih ini. Nah, ini garis dan vektor arah garis ya. Semoga bisa dimengerti. Nah, kita lanjut lagi ke bidang dan vektor normal bidang. Nah, ini adalah suatu bidang datar ya. Nah, vektor normal itu apa? Vektor normal itu adalah vektor yang arahnya itu tegak lurus dengan bidangnya. Kita lambangkan N ya, vektor normal, N dengan garis. Nah, cara mencari vektor normal itu bisa dilihat langsung, divisualisasi tergantung soalnya. Bisa juga perkalian silang atau cross product antara dua vektor arah garis pada bidang. Kita kasih contoh. Nah, untuk ini misalnya ya, kubus ABCD EFGH. Nah, bidang ADHE, misalnya ini ya, ADHE, ini vektor normalnya bisa AB. Nih, AB ini vektor normalnya. Atau A00. Nah, gitu kan. Ini kesini kan A. Yang lain-lain 0. Ini kan AB ini tegak lurus. AB ini tegak lurus dengan bidang ADHE. Jadi ini adalah vektor normalnya. Nah, contoh berikutnya. Nah, misalnya ini. Ada bidang ACH.
Vektor normalnya gimana? Susah nyarinya. Makanya kita kalikan dua vektor arah garis yang ada pada bidang. Nah, vektor ACH, vektor normalnya nih bisa merupakan AC dikali AH. Kenapa gitu? Karena hasil dari perkalian silang suatu vektor itu pasti hasilnya adalah tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Nah, ini kalian harus paham dulu makanya materi vektor. Jadi otomatis apabila dua garis pada bidang ini dikalikan silang, maka akan dihasilkan vektor yang tegak lurus bidang atau vektor normal. Nah, ini kita kalikan silang ya. Cara mengalihkan silang juga kalian harus tahu. Udah ada di materi vektor. Nanti saya akan buat materi vektor ya. Jadi kalian bisa nonton dulu materi vektor, baru nonton materi ini. Ini bisa kalian tunda dulu nonton ini. Sampai di sini kalau kalian belum terlalu ngerti vektor. Nanti saya buat video tentang vektor. Nah, ini dikalikan kan jadi atasnya ini kita tutup ini 0 kali negatif A 0, negatif A negatif dikurangi A kali negatif A, bawahnya juga sama. Kalau bawahnya ini 0 ya, dikurang A dikali negatif A, bawahnya A kali A kurangi 0. Bawahnya kan ini A kuadrat kurang 0. Nah, jadi A kuadrat ini adalah vektor normal dari bidang ACH gitu. Nah, ini perkalian silang mestinya direview lagi di vektor ya. Ini saya nggak jelasin lagi karena kepanjangan kalau jelasin di sini cross product. Ada di materi vektor. Kalau ngerasa vektor belum paham, jangan ke materi ini dulu. Tapi kalian hafalkan dulu nih, gimana cara mengalihkan silang kok bisa seperti ini ya gitu. Saya sekarang anggap kalian udah ngerti dulu. Nah, oke. Nah, vektor normal ini juga bisa disederhanakan seperti vektor arah garis. Vektor arah garis kan tadi kita pilih angka yang kecil. Nah, vektor normal juga sama. Kita bisa sederhanakan karena kelipatan dari vektor normal itu juga vektor normal. Maka dari itu lebih baik kita memilih bentuk yang sederhana dan kecil. Cara menyederhanakannya sama dengan vektor arah garis, yaitu dibagi dengan bilangan tertentu yang kita pilih bebas. Misalnya ada nih vektor normal A 00, kita bisa dibagi A semuanya ini. Dibagi A menjadi 1 0 0. Ini bagi A, ini bagi A, bawah bagi A juga. Terus kalau ada vektor normal tadi, misalnya A kuadrat, kini kita bisa sederhanakan menjadi vektor normal 1 1 1 gitu. Gampang kan? Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan tentang jarak. Gimana kita menggunakan vektor ini untuk menghitung jarak. Nah, ini tanda panah ini keterangannya simplified to atau disederhanakan menjadi. Nah, gitu ya. Tanda panah ini kita akan pakai sering-sering. Nah, sekarang kita akan bahas jarak. Gimana cara menggunakan vektor untuk menghitung jarak di dimensi 3. Nah, dengan cara yang efisien ya. Nah, kita akan belajar jarak titik ke garis, jarak dua garis sejajar, jarak titik ke bidang, dan jarak antara dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan ini garis yang tidak sejajar tapi juga tidak berpotongan, yang menyilang satu sama lain, bersimpangan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama. Jarak titik ke garis. Nah, caranya gimana? Langkah pertama tetapkan vektor S, yaitu vektor dari titik A ke titik sembarang pada garis. Nah, jadi S ini kita tarik aja dari titik A ini ke titik sembarang pada garis, bebas. Kemudian tentukan vektor arah garis. Nah, vektor arah garis kan tadi udah tahu cara menentukannya ya. Nah, kemudian jaraknya tuh rumusnya adalah D sama dengan harga mutlak S cross V dibagi harga mutlak V. Harga mutlak ini nilai besar vektor ya. Jadi harga mutlak nilai S cross V ya, besarnya ya, dibagi besarnya vektor arah ini V. Kenapa bisa begini rumusnya? Nah, perhatikan gambar ini garisnya, ini titik A. Titik S, ini kan kita tarik garis sembarang ya, dari titik A ke sembarang titik di garis. Kita katakanlah di sinilah ya. Ini vektor arah garisnya ke sana, searah dengan garis. Ini kan terbentuk sebuah jajar genjang. Luas jajar genjang ini, kalau kalian belajar vektor, luas jajar genjang ini adalah S cross V ya. S cross V, luas jajar genjangnya ini, harga mutlaknya. Nah, kemudian bukan harga mutlaknya, besar vektor. Kan S cross V ini hasilnya vektor juga. Nah, harga mutlak ini artinya di sini adalah nilai dari vektornya itu, besar vektor. Jadi besar dari vektor S cross V ini adalah luas ini, luas jajar genjang. Nah, ini ternyata sama juga dengan V, besar V dikalikan D. Nah, besar dari V dikalikan D. Nah, otomatis ketemulah disamakan DV sama dengan S cross V.
Ketemulah rumus D sama dengan besarnya S cross V dibagi V. Nah, kan? Nah, kita lihat langsung ke contoh soal. Contoh soal. Diketahui rusuk kubus ABCD EFGH dengan panjang sisi 5 cm. Jarak titik B ke diagonal EG adalah, nah, berapa jaraknya? Kita gambar dulu. Nah, jarak titik B ini ya ke diagonal EG ke sini. Ya udah, berarti kita vektor arah garis EG-nya kita tetapkan dulu VEG ke sini kan. Jadi 5 ya, 0 karena nggak ke atas nggak ke bawah, negatif 5 karena ke belakang, 5 0 negatif 5. Kita sederhanakan jadi 1 0 negatif 1 ya. Nah, kemudian kita tetapkan S. S kita tetapkan adalah jarak dari titik ini ke sembarang titik pada garis. Yang enak mana? Bisa ke sini bisa, ke tengah bisa, ke sini bisa. Yang enak ke E ya, BE jadinya S BE. BE ini berarti kan negatif 5 mundur ke belakang, 5 ya. Dan 0, kita nggak perlu kemana-mana lagi. Negatif 5, 5 dan negatif 0 atau 0 ya. Ini pas. Nah, tinggal masukin rumus. Jarak sama dengan D S cross V ya. Dibagi V. Nah, ini kita kalikan cross ini. Saya koreksi dulu ini. Cross 0 dikurangi negatif 5, 5 ya. 5 dikurangi 0, 0. Nah, terus yang ini bawah 5 dikurangi 0. Nah, ini jadinya 5, 5, 5 ya. Besarnya berapa? Besar dari vektor kan akar dari komponen-komponennya dikuadratkan ya. Akar dari jumlah kuadrat dari komponen-komponennya. Akar dari 5 kali 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadi 3 kali 25 ya. Akar dari 3 kali 25 per akar 2. Ini yang bawah besarnya V kan 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat. Akar 2 ya, gini. Jadi 3 kali ini jadi ini jadi keluarin ini 25-nya diakarin 5, akar 3 per akar 2. Jadi 5 per 2 akar 6. Nah, gitulah caranya. Oke, ketemu ya 5 per 2 akar 6. Nah, sekarang jarak antara dua garis sejajar. Nah, ini caranya juga mirip nih. Caranya mirip dengan cara mencari jarak dari titik ke garis. Karena kenapa? Karena dua garis sejajar itu kita bisa memilih titik bebas. Ya, kita bisa pilih titik bebas di garis pertama, katakanlah titik A. Kemudian hitung jarak titik A ini ke garis kedua dengan formula yang sama dengan formula jarak titik ke garis, yaitu S cross V dibagi V. Nah, besar dari S cross V dibagi besar dari V, gitu ya. Sama caranya. Nah, ini contoh. Kubus ABCD EFGH mempunyai rusuk 5. Nah, ini katakanlah 5 ya. Titik M adalah perpotongan AF dan BE. AF dan BE ini M. N adalah titik tengah EH. Nah, ini di sini tengahnya N. Maka jarak antara BH dan MN sama dengan, nah gampang ini. Ini MN dan BH ini sejajar. Kenapa sejajar? Kita lihat dulu. Vektor arahnya VBH. BH kan ini. Negatif 5 ya. 5, negatif 5. Negatif 5, 5, negatif 5. Negatif 1, 1, negatif 1. Nah, VMN juga sama. MN. M dari N kan ke sini dulu. Ke sini berapa? 2,5 kan? Negatif 5 per 2. Ke atas lagi 5 per 2. Ke sini negatif 5 per 2. Berarti kan ini negatif 5 per 2, 5 per 2, negatif 5 per 2. Jadi negatif 1, 1, negatif 1. Karena vektor arahnya ini sama. Ya, vektor arahnya ini sama. Berarti kedua garis ini sejajar. Gitu. Dua garis ini sejajar. Nah, kemudian kita pilihlah titik sembarang nih misalnya ya. Nah, kita pilih titik sembarang pada MN, contohnya N lah ya, N. Lalu ukur jaraknya ke BH. Ketemulah jarak antara dua garis. Nah, kita ketemulah D di sini, NH cross VBH bagi VBH. Kenapa NH? NH ini kita asumsikan S-nya atau jarak dari titik ke sembarang titik pada garis. Nah, jadi ini besar dari NH cross VBH dibagi besar dari VBH. Jadi kita kalikan silang aja. Nah, ketemu ini 0, 0 negatif 5 per 2 kali negatif 1, 1 negatif 1 jadinya 5 per 2, 5 per 2 kosong dibagi akar 3. Akar 3 ini kan akar 3 nih. Akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat kan. Ini juga sama.
Jadi ini besar dari vektor BH, vektor arah VBH-nya ini akar 3. Akar 3, nah kita tinggal aljabar biasa aja, 2 kali 25/4, 5/2, kali akar 2 per akar 3, jadi 5/6 akar 6 ketemunya. Gitu, simpel kan? Nah sekarang jarak titik ke bidang. Nah ini nih agak tricky nih, jarak titik ke bidang. Pertama tentukan vektor S, yaitu vektor dari titik A ke sembarang titik pada bidang. Nah tentukan vektor normal bidang. Nah vektor normal bidang kan kita udah tahu belajar di sebelumnya ya. Yang kita sebutkan tadi, yaitu perkalian cross antara dua vektor arah garis pada bidang, nanti ketemunya vektor normal. Nah kemudian jarak adalah proyeksi S ke N, yaitu D sama dengan besarnya S dot N dibagi besarnya N. Nah ini kalau kita asumsikan gini ya, ini kan titik di luar bidang nih, ini bidang, S-nya kan dari ini ke titik sembarang titik di bidang, contohnya ini vektor normalnya ke sana. Nah jadi kalau kita proyeksikan S ke N, ini kita bisa dapat D ini, kita bisa dapat D. Oke, kan ketemu D ya, D alias jarak. Kita proyeksikan ke N, nih lihat ya, S proyeksi ke N jadi D, jatuh jarak dari titik itu ke bidang itu. Nah sekarang contoh soal ya. Nah pada sebidang 4T ABC diketahui ABC segitiga sama sisi. Gambarnya lah, nah kayak gini ya. Rusuk TA tegak lurus bidang alas. TA tegak lurus bidang alas, alasnya ABC. Jika panjang rusuk alas 10, tinggi 15, maka jarak A ke TBC adalah, nah, jadi jarak antara A ke bidang TBC ini berapa? Oke, berarti langkah pertama nih, cari vektor normalnya dulu. Vektor normalnya adalah TB dikali BC bisa. Ya, TB dikali BC, TB VTB cross VBC. Nah, ini TB ini yang agak tricky ya, arah-arahnya ya. Nah, TB ini kan artinya kan kalau kita mendatar dulu kan berarti ke sini ya. Berarti kan ini jarak dari sini ke tengah sini, berarti ini 10 cos 30. Nah, kemudian kita turun ke bawah sepanjang 15 cm. Berarti negatif 15. Nah, kemudian kita maju ke depan sini. Nah, ini kan 10 sin 30. Ini kan karena kalau segitiga sama sisi kan jaraknya 30. Apa sudutnya ini 30. Jadi kalau kita bagi 2 pas kan 30 30. Jadi yang ini kan AB atau 10 dikali sinus 30 kan ini. Nah, ini harus ngerti vektor lagi biar bisa tahu kenapa 10 sin 30 ya. Nah, kemudian dikalikan BC. BC ya simple, 0 0 ke belakang sini negatif 10. Nah, kita kalikan. Nah, 5 akar 3, 5 negatif 15, 5 kali 0 0. Nah, kita mengalihkan ini cukup besar, kita kecilkan dulu vektor arahnya, vektor arah garisnya kita kecilkan. Jadi akar 3 negatif 31 dibagi 5 semuanya. Yang ini semuanya dibagi 10 ya, 0 0 negatif 1. Ketemulah ini 3 akar 3 0, kita kecilin lagi ya. Dibagi akar 3 semua, jadi akar 3 1 0 gitu ya. Nah, sekarang jaraknya langsung bisa dihitung, AT dot N dibagi N. Nah, besarnya AT dot N, magnitud dari atau besarnya AT dot N dibagi besarnya N. Nah, kita kalikan titik aja. AT berapa? AT kan 0 ya. 0 naik ke atas 15, Z-nya juga 0, kali ini. Akar 3 1 0 bagi akar besarnya ini berapa? Akar dari 3, akar 3 kuadrat kan 3 tambah 1. Nah, akar 4 kan berarti 2. Ini atasnya ini 0 kali akar 3 0. 0 kali 0 0 tinggal 15 kali 1 15. 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Nah, selesai. Dengan cara vektor cepet kan, cuman bentuknya aja bentuk kayak ngeri gitu, tapi sebenarnya enggak. Justru lebih simpel ini. Nah, oke. Nah, sekarang jarak antara dua garis bersilangan. Nah, ini agak tricky juga ya. Jarak antara dua garis bersilangan. Nah, pertama itu kita tentukan vektor yang tegak lurus kedua garis. Nah, caranya gampang, mengalihkan silang kedua vektor arah garis. Kita ketemu juga N sama dengan V1 kali V2. Atau vektor arah garis 1 dikalikan dengan vektor arah garis 2. Dikalikan silang ya, bukan kalikan titik. Kalikan silang atau cross.
Nah, kemudian tentukan vektor sembarang yang menghubungkan salah satu titik di garis pertama dengan titik di garis kedua. Anggaplah vektor ini S. Nah, ini sembarang, di antara dua garis itu kita ambil titik. Terus kita hubungkan titik di garis pertama dengan titik sembarang di garis kedua. Nah, setelah itu jarak kedua garis itu adalah besar proyeksi dari S ini ke N. Jadi D sama dengan rumusnya sama, hampir mirip dengan rumus jarak titik ke bidang ya. Sama S dot N, besarnya berapa dibagi besarnya N. Nah kan? Nah, ini garis bersilangan contohnya. Tapi kalau kita lihat dari sebelah kanan ya, misalnya kita lihat dari sebelah sini, sebelah kiri ya, hasilnya kan begini. Nah, ini vektor normalnya kan ke sini. Ini S, ini jarak antara dua titik sembarang pada bidang. Nah, kalau kita proyeksikan ke N ini kan jadinya D atau jarak kedua bidang, jarak pisah kedua bidang itu. Kedua garis, sorry. Ini N ini adalah vektor normal atau bisa disebut juga vektor normal lah ya. Tapi pada garis. Nah, vektor yang tegak lurus kedua garis ini S ini vektor yang menghubungkan dua titik sembarang pada garis. Kemudian kalau diproyeksikan S ke N jadinya D atau jarak pisah antara dua garis itu, jarak terpendek. Nah, sekarang contoh soal. Nah, pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A, tentukan jarak antara diagonal sisi AF dan diagonal ruang BH. Nah, contohnya ini ya. AF dan BH ini jaraknya berapa? Nah, susah kan? Ya udah, kita cari dulu vektor masing-masing. Vektor arah BH, negatif A, negatif A, disimpelkan negatif 1, 1, negatif 1. Ya kan, sini negatif A, negatif A kan. Kalau VAF, AF kan tinggal A, 0. Nah, 1, 1, 0. Disimpelkan. Nah, N-nya berapa? N-nya normalnya itu vektor yang tegak lurus kedua garisnya, berarti dikalikan silang. VBH dikali VAHF. Nah, negatif 1, 1, negatif 1 dikali 1, 1, 0. Jadi ketemunya 1, negatif 1, negatif 2. Nah, ketemulah rumus langsung. Ini, ketemulah jarak ya. Jaraknya proyeksi FH ke N. Nah, kita tentukan S. S-nya ini pokoknya bebas lah. Pilih titik bebas pada garis ini. Bebas pada garis ini kita hubungkan aja. Nah, proyeksi FH ke N. Jadi kan tinggal FH dot N dibagi N kan. Nah, FH-nya berapa FH? FH kan berarti negatif A, 0, negatif A. Dikalikan 1, negatif 1, negatif 2 dari sini ya. Dibagi besarnya N. Besarnya N kan 1 tambah 1 tambah 4, akar 6 ya. 1 tambah 1 tambah 4 diakarkan jadi akar 6 maksudnya. Nah, ini dikalikan titik nih, negatif A, ini 0 ya. Plus 2A, negatif A plus 2A berapa? Jadi A kan? Nah, 2A kurang A kan A per akar 6. Jadi A per 6 akar 6. Nah, simple, ketemu udah sudut antara dua jarak garis bersilangan. Nah, sekarang saatnya rangkuman. Nah, ini rangkuman yang kita bahas tadi ya. Rumus-rumusnya nih, jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis itu D sama dengan besarnya S cross V dibagi V. Terus jarak antara dua garis sejajar dicari dengan cara yang sama, dengan cara menghitung jarak titik ke garis. Nah, pertama pilih titik sembarang di garis 1, lalu cari jaraknya ke garis kedua. Rumus yang dipakai rumus ini, rumus yang pertama. Nah, kemudian jarak antara titik dan bidang D sama dengan besarnya S dot N dibagi besarnya N. Nah, ini ya, yang rumus tadi. Jarak antara dua garis bersilangan mirip juga, sama ini sama bentuknya, D sama dengan besarnya S dot N dibagi besarnya N. Tapi N-nya ini bukan vektor normal bidang kalau di garis, yaitu vektor yang tegak lurus kedua garis, atau nyarinya dengan cara V1 cross V2 atau vektor arah garis 1 dikalikan silang dengan vektor arah garis 2 gitu. Oke ya. Ya, terima kasih. Itulah pembahasan dimensi 3 menghitung jarak dengan vektor. Semoga bisa dimengerti. Ya, sampai jumpa di video yang selanjutnya tentang sudut. Nanti saya akan buatkan video tentang bagaimana menggunakan vektor untuk menghitung sudut. Oke, bye-bye.